Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, bersyukur pagi hari ini bertemu lagi dengan ibadah online Sekolah Minggu GKJ Jenggata. Semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah? Tentunya ya, sudah siap. Ambil sikap duduk dan kita akan memuji nama Tuhan. Oh, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, ambil sikap doa dengan tangan dilipat, memejamkan mata dan kepala ditundukkan, kita akan bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini, kami dapat bersama-sama dengan keluarga menikmati udara yang sangat segar, dan pagi hari ini Tuhan kami akan memulai dalam ibadah kami, sekolah minggu dengan keluarga kami dalam suasana online Tuhan. Berkati Tuhan dalam ibadah saat ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, berkati kiranya Tuhan beri keselamatan dan kami dapat mengikuti ibadah ini sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, tadi kita sudah memulai dengan berdoa. Saat ini Mbak Rinda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan menggerakkan tubuh kita untuk menari, memuji nama Tuhan tentunya. Dengan lagu pujian Bapak Abraham. Tentunya sudah hafal ya? Oke, kita pujikan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali puji Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Mbak Rinda ajak untuk memuji nama Tuhan dulu. Dengan lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi Mbak Rinda sudah mengajak kalian memuji Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tolong anak-anak ditirukan ya doanya. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya dapat mendengar dengan baik dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini Bu Endang akan membacakan firman Tuhan sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, bacaan kita saat ini diambilkan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, dan dilanjutkan lagi ayat yang ke-12 sampai 20. Ayo anak-anak disiapkan dulu Alkitabnya. Boleh buka HP, dibuka Alkitabnya. Setelah nanti selesai baca Alkitab, ditutup loh ya. Tidak boleh dilanjutkan dengan yang lain. Nah, kita akan persiapkan, silahkan dibuka dari kitab Keluaran 20. Nah, kita akan baca kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 7 sampai 9 dan 12 sampai 20. Dengan sebuah judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dilanjutkan ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Disambung ayat yang 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Demikian tadi bacaan kita saat ini. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini cerita pagi ini
dengan sebuah judul, Hukum Tuhan itu suluh bagi langkahmu. Sekali lagi Mbak Endang ulangi ya. Hukum Tuhan itu suluh bagi langkahmu. Anak-anak terkasih, Mbak Endang mau tanya dulu. Ketika kalian di sekolah, baik itu yang masih playgroup, TK, SD, nah ketika kalian di sekolah itu ada tata tertibnya. Kira-kira contohnya apa tata tertib yang ada di sekolahmu? Coba sebutkan. Oh iya, di antaranya adalah misalnya masuk sekolah jam 7 pagi. Kalau misalnya masuknya jam 8 gimana yang SD? Boleh enggak? Oh, enggak boleh. Aturannya jam 7 kok. Ya harus masuknya jam 7. Jangan sampai naik dewe. Lah aku bangunnya kesiangan kok. Enggak apa-apa aku masuk jam 9. Enggak boleh. Kalau misalnya pulangnya jam 1. Aku capek. Jam 12 aku pulang sendiri pokoknya. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Yang namanya aturan itu harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi kira-kira gimana? Pasti akan dapat hukuman. Misalnya saja masuk jam 7, lah kok datangnya jam 8. Terus sama bu guru, ayo absen dulu di depan. Matur dulu Pak Kepala Sekolah kalau terlambat. Atau mungkin berdiri dulu di depan kelas sampai 1 jam pelajaran. Baru nanti boleh duduk, misalnya kan seperti itu. Nah, anak yang terkasih, nah saat ini kita juga mau belajar tentang aturan, tentang hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Anak yang terkasih, Alkitab, kitab bacaan yang kita baca tadi itu adalah 10 hukum yang disebut juga dengan dekalog, yang disebut juga dengan dasa titah. Dasa itu dosa itu 10, titah itu perintah atau 10 perintah Tuhan. Nah, anak-anakku, perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa ini ketika bangsa Israel perjalanan dari Mesir kira-kira sudah 2 bulan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir kira-kira 2 bulan, mereka sampai di lereng Gunung Sinai yang disebut juga dengan Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itu dulu Musa pernah berjumpa dengan Tuhan ketika dia menemukan semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Gunung Horeb itu adalah gunung daerah yang gersang, panas kalau siang, kalau malam dingin sekali. Pada suatu hari, pada suatu waktu, Musa diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu, Tuhan menyampaikan kepada Musa, kalau Tuhan ingin orang-orang Israel itu mentaati Tuhan dan menjadi umat pilihannya. Hal itu dilakukan supaya umat Israel itu hidupnya lebih baik. Mengapa? Karena umat Israel itu seringkali bersungut-sungut. Seringkali tidak nurut sama Tuhan. Maka Tuhan menginginkan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang baik. Bangsa yang taat pada Tuhan. Nah, setelah cukup lama, akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai. Tuhan menjumpai bangsa Israel dan ngomong apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Supaya
bangsa Israel taat pada perintah Tuhan. Supaya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Ketika Musa ngomong seperti itu pada bangsa Israel, bagaimana tanggapannya? Bangsa Israel ingin menjadi umat Tuhan. Bangsa Israel ingin sekali bisa mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika itu, kemudian di atas puncak Gunung Sinai itu keluar asap yang tebal. Kemudian ada guntur yang dahsyat. Seperti bacaan kita tadi. Nah, kemudian bangsa Israel kemudian menjadi takut melihat peristiwa itu. Bangsa Israel kemudian dari ketika ada suara seperti itu, ada asap, ada guntur yang dahsyat, ada suara. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya Allahnya Israel yang harus disembah. Kemudian Tuhan juga melanjutkan firman-Nya sampai hukum yang ke-10 yang tadi sudah kita baca. Nanti anak-anak baca lagi sendiri di rumah, dihafalkan, dipahami baik-baik. Ketika terdengar suara itu dan terdengar suara Tuhan dan kemudian adanya asap, adanya guntur yang dahsyat, bangsa Israel menjadi takut. Mereka pergi menjauh dari gunung itu. Kemudian mereka ngomong sama Musa, Musa, tolong janganlah kami yang berbicara dengan Tuhan. Engkaulah yang berbicara dengan Tuhan. Karena kami takut kalau kami berbicara dengan Tuhan pasti kami akan mati. Tetapi kata Musa, oh tidak. Jangan takut. Sebab Allah datang dengan maksud mencoba kamu dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia. Sehingga kamu tidak berbuat dosa. Nah, setelah itu Tuhan meminta Musa untuk naik lagi ke puncak gunung Sinai. Di sana Musa tinggal selama 40 hari. Nah, ketika Musa turun, diperintahkan turun oleh Tuhan setelah 40 hari, Musa membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu berisi 10 hukum yang tadi sudah dibacakan anak-anak. Batu yang pertama itu berisi hukum pertama sampai hukum yang keempat. Yang isinya itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan batu yang kedua itu berisi hukum yang ke-5 sampai yang ke-10. Yang isinya mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah, inilah setelah Musa turun, yang tadi difirmankan Tuhan ditulis di dalam 2 loh batu itu. Nah, anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari 10 hukum ini kita mau buka 1 hukum dulu. Loh batu yang kedua, khususnya hukum yang ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, mengapa dalam loh batu yang kedua ini, hukum yang ke-5, yang paling atas,
supaya kita menghormati orang tua? Siapa tahu? Iya, karena orang tua itu wakil Allah di dunia. Kita lahir dari orang tua, maka kita harus menghormati orang tua. Sekarang Mbak Endang mau tanya, siapa yang kalau dibilangi orang tuanya, dibilangi papanya, mamanya ngeyel, enggak nurut, ngacung? Wih, puji Tuhan, enggak ada ya. Semua nurut-nurut sama papa sama mama kalau dibilangi ya. Iya, kalau disuruh juga nurut ya. Iya, ya anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua, nurut sama orang tua. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia, 10 hukum yang dibawa Musa, yang diterima dari Tuhan, yang ditulis dalam 2 loh batu ini diringkas oleh Tuhan Yesus hanya menjadi 2 yang disebut sebagai hukum kasih, yang ditulis di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nanti dibaca sendiri di rumah. Ya. Yang intinya yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Contohnya, siapa yang setiap minggu itu enggak datang ke gereja, kalau sekarang online enggak mau buka ibadah sekolah minggu, malah YouTubean, malah TikTokan. Oh enggak ada ya, semua pasti ingat Tuhan, ingin ibadah. Siapa yang kalau bangun pagi lupa enggak berdoa, langsung buka HP, lihat WA. Oh iya, semua anak Tuhan buka mata langsung ingat Tuhan, berdoa dulu. Ya. Yang kedua, nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi teman, saudara, semua orang seperti mengasihi diri sendiri. Nah, inilah 2 hukum yang diperintahkan Tuhan yang merupakan ringkasan dari 10 hukum yang diterima Musa. Untuk itu anak-anak terkasih, mari saat ini Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam sukacita. Ketika Tuhan memberi perintah kepada kita semua akan taat pada kehendak Tuhan. Mari kita akan jadi anak-anak Tuhan yang menuruti perintah Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami diingatkan akan hukum-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami, dan kami harus mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Berkati kami Tuhan, supaya mampu melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu dengan baik. Berkati anak-anak kami di dalam belajarnya. Engkau sendiri juga Tuhan yang merencanakan masa depan yang cerah untuk anak-anak kami. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, sungguh firman yang begitu indah. Hari ini diajarkan tentang apa? Ya, 10 perintah Tuhan. Saat ini Tuhan memberikan waktu untuk kita memberikan persembahan yang tentunya yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan dulu persembahannya dan celengan untuk tempat memasukkan persembahannya. Sudah siap? Nah, dengan diiringi lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa, menaikkan doa kita untuk persembahan dan doa akhir dalam ibadah. Mari satukan hati, ambil sikap doa yang baik dengan tangan dilipat, menundukkan kepala dan mata dipejamkan. Kita akan bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, kami dapat bersama-sama memberikan persembahan Tuhan. Karena Tuhan sucikan persembahan ini dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan melalui sekolah minggu GKJ Nggata. Berkati pula Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya Tuhan tuntun dan Tuhan sertai langkah kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Hari lepas hari kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam sekolah kami dan pertemukan kembali di ibadah online pada hari Minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.